Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Rahman di channel Tani Hidroponik. Ada kabar baik bagi para pecinta tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman hortikultur. Kenapa? Karena pada video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang manfaat dari limbah cairan infus bagi tanaman. Sebelum saya melanjutkan video ini, silakan sahabat klik subscribe, like, comment, and share video ini ke sahabat tani yang lain, supaya channel ini berkembang dan petani di Indonesia semakin maju. Mungkin tidak banyak orang tahu mengenai manfaat dari limbah cairan infus itu sendiri. Seperti yang sahabat tani lihat, di tangan kanan saya ini merupakan limbah dari cairan infus yang biasa digunakan dalam bidang medis. Namun pada video kali ini saya akan kupas tuntas mengenai khasiat yang sangat luar biasa dari limbah cairan infus untuk tanaman. Cairan infus ini bisa didapatkan sahabat tani secara gratis dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, untuk mengetahui cairan infus ini bisa dijadikan sebagai pupuk tanaman, sahabat tani harus mengetahui dulu unsur yang terkandung di dalam cairan infus itu sendiri, sehingga apabila diaplikasikan ini tidak salah sasaran. Seperti halnya MSG atau micin, cairan infus ini juga mengandung natrium klorida atau garam. Selain daripada mengandung natrium klorida, cairan infus ini juga mengandung kalsium dan juga kalium. Tiga unsur tadi merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Maka tidak aneh apabila tanaman kita disemprotkan cairan bekas infus, tanaman kita akan lebih subur dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena unsur hara yang tiga tadi terpenuhi oleh cairan infus itu sendiri. Untuk aplikasinya sahabat tani harus mengetahui, yaitu untuk tanaman hortikultura sahabat tani perlu menyemprotkan cairan infus ini cukup 2 kali saja, yaitu pada masa vegetatif 1 kali dan pada masa generatif 1 kali. Kenapa? Karena apabila tanaman hortikultur terlalu sering disemprotkan oleh cairan infus, memang tumbuhan akan terlihat lebih subur dan buahnya akan sangat lebat, tetapi umur dari tanaman itu tidak akan berlangsung lama. Namun apabila diaplikasikan untuk tanaman hias, ini bisa diaplikasikan dengan interval 10 hari. Ini aman untuk tanaman hias. Namun untuk tanaman hortikultur ini sahabat tani cukup 2 kali saja penyemprotan. Dan untuk dosisnya sendiri, untuk tanaman hortikultur sahabat tani silakan aplikasikan dengan dosis yaitu 2 mili untuk 1 liter. Maka untuk satu tangki yang 16 liter kita cukup 32 mili untuk satu tangkinya. Silakan itu bisa diukur melalui sedotan bekas dari suntikan pasien. Manfaat dari kalsium untuk tanaman yaitu mempercepat pertumbuhan batang dan daun. Maka tidak aneh apabila tanaman kita setelah disemprotkan cairan infus ini akan lebih subur dibandingkan sebelum-sebelumnya. Selain daripada mempercepat pertumbuhan batang dan daun, kalsium juga berfungsi dalam meningkatkan klorofil atau zat hijau pada tanaman. Dan juga kalsium berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tanaman dari serangan hama ataupun penyakit. Maka tidak aneh apabila tanaman kita disemprotkan cairan infus, tanaman kita ini selain daripada subur, tanaman kita juga akan lebih kuat dari serangan hama dan juga penyakit. Dan manfaat dari kalium itu sendiri ini bisa meningkatkan penyerapan air dan unsur hara yang lainnya. Maka tidak aneh apabila setelah disemprotkan cairan infus, tanaman kita ini akan lebih subur karena dalam proses penyerapan air dan unsur hara yang lain di dalam media ini dibantu oleh unsur kalium. Nah, untuk tanaman hortikultura
kalium ini berfungsi untuk tumbuhnya perakaran baru dan menjaga kerontokan pada bunga. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila sahabat tani percaya, silakan sahabat tani lakukan apa yang saya sampaikan. Namun apabila sahabat tani ragu-ragu, silakan sahabat tani lakukan percobaan terhadap beberapa tanaman. Apabila ada perubahannya, mungkin itu khasiat dari cairan infus itu sendiri. Tidak aneh apabila tanaman kita disemprotkan cairan infus, tanaman kita akan lebih subur dibandingkan sebelum-sebelumnya karena unsur hara untuk tanaman terpenuhi. Dan untuk aplikasinya, cairan infus ini tidak bisa dijadikan sebagai pupuk karena tetap unsur hara mikro dan makro tanaman ini harus terpenuhi. Tidak cukup terpenuhi hanya oleh cairan infus itu sendiri. Bagaimana MSG, banyak kekeliruan paham bahwa MSG bisa dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Menurut saya pribadi, saya nyatakan pada video kali ini, MSG tidak bisa digantikan sebagai pupuk untuk tanaman karena tetap unsur hara makro dan juga mikro tanaman harus terpenuhi. Tidak cukup hanya dengan kita memberikan MSG ataupun cairan infus. Nah, cairan infus ini hanya diaplikasikan sebatas memanfaatkan limbah daripada terbuang percuma, maka bisa kita aplikasikan dalam tanaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi para pecinta tanaman hias, cairan infus ini sangat bermanfaat sekali karena ini bisa membuat tanaman kita lebih subur dibandingkan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.